Talabul ilmi syar'i, jalan mudah menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna khairal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'ah dhalalah wa kulla dhalalah finnar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ikhwan wa akhwat dari Talabul Ilmi Syar'i, Majelis TIS Talabul Ilmi Syar'i, pencarian ilmu syariat. Dan tentu kita sudah mengetahui mulianya majelis ini yang Allah akan mengangkat beberapa derajat orang-orang beriman dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Inilah tempatnya, inilah waktunya. Kita kembali lagi dengan suatu kitab untuk kita menjadi orang yang beradab tatkala menuntut ilmu. Ta'limul muta'allim, pengajaran, pendidikan bagi orang yang belajar, muta'alim, orang yang menuntut ilmu. Buah karya siapa? Seorang ulama dari mazhab Hanafi. Dia adalah Burhanul Islam Az-Zarnuji. Sebelum kita memulai kembali, kita murojaah sejenak apa yang pernah disampaikan, dan kita sudah di fasal yang pertama itu, fasal yang diberikan judul fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Dan fasal ini belum tuntas, ya, karena fasal berikutnya adalah hal yang terpenting juga, yaitu faslun fi niyati fi halin ta'allum. Suatu fasal yang tidak kalah penting, yaitu niat tatkala proses waktu kita dalam menuntut ilmu.
Nah, ini temanya sebenarnya pada hari ini. Namun ada beberapa pembahasan yang tidak boleh kita lewati dari fasal fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Ya. Tentang kemuliaan, ya, tentang keagungan ilmu fikih dan keutamaannya. Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimahullahu taala menyampaikan satu hadis dari Nabi SAW tentang menuntut ilmu. Taib. Karena sebagai murojaah dan di hadapan saya ada beberapa kitab, yaitu 2 kitab ini yang akan dibagikan bagi penuntut ilmu biar dia menjadi seseorang punya bekal, ya, muqarrar. Karena penuntut ilmu tanpa muqarrar, tanpa kitab panduan, ya, padahal sekarang sudah banyak, ya, sudah dimudahkan oleh Allah pencetakan buku, ya, pencetakan kitab. Kalau dulu mereka mengumpulkan kertas, ya, mengumpulkan tinta, itu juga tidak murah harganya. Ya, sini ada muhsinin yang semoga Allah memberikan keberkahan hartanya, ya, membagikan kitab Ta'limul Muta'alim. Tadi saya sebutkan, ya, yang sudah milik nggak boleh jawab. Apa arti Ta'limul Muta'alim? Antum udah dapat belum? Apa tadi ana nyebutkan Ta'limul Muta'alim? Mumtaz, itu juga cukup. Nah, barakallahu fiik. Suatu kitab yang dibahas, sudah tahu nama kitabnya. Tidak boleh tidak tahu siapa penulisnya, siapa pengarangnya. Maka siapakah musannif, mu'alif dari Ta'limul Muta'alim? Mumtaz, barakallahu fiik. Fadhal. Ya, antum buka plastiknya. Dibuka-buka. Naam, jazakallahu khairan. Kitab yang dibahas tahu judul kitabnya. Penulisnya tahu. Di majelis ilmu jangan sekedar duduk saja sekarang. Bahasnya apa? Ya. Sudah harus up level. Bukan hanya sekedar duduk. Ya, tapi manakala qadarullah dia pendengarannya sudah hilang, ya, sudah berkurang, atau matanya juga sudah enggak awas, qadarullah ma syafa'al. Dia punya niat cuman duduk di majelis ketemu aja Allah, ini pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa telinga yang masih mendengar, mata yang masih awas, ya, walaupun sudah ada yang pakai kacamata. Ya, karena melihat yang kecil-kecil sudah kelihatan remang-remang. Taib. Naam. Faslun fin niyati fi halit ta'allum. Mungkin antum bisa buka di situ fasal tentang niat dalam keadaan menuntut ilmu. Ya. Ini saya bahas sedikit karena memang sudah di-share di medsos tentang pembahasan hari ini. Musannif mengatakan tsumma labuda lahu minan niyati fi zamani ta'allum al-ilm. Ta'allumul ilmi. Kemudian tidak bisa tidak, ya, harus padanya tatkala menuntut ilmu itu adanya niat. Ya, dalam waktu dia menuntut ilmu, dia harus memiliki niat. Idzin niyah hiyal asal fi jami'il ahwal.
Karenanya niat merupakan asal, pondasi, landasan, dasar dari seluruh keadaan-keadaan. Dari seluruh perbuatan-perbuatan, dasarnya adalah niat. Ya, kalau punya niat pasti dia jalan ke majelis ilmu. Kalau dia punya niat, dia pasti akan mampu membaca Al-Quran dengan baik. Pasti dia mampu akan menghafal sedikit demi sedikit dari kalam Allah. Ada niat. Liqaulihi alaihi salatu wassalam. Dan ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang sudah ma'ruf. Hadis yang para ulama hadis tatkala menulis kitab hadis mereka memulai dengan hadis ini. Innamal a'malu binniyati. Sungguh hanyalah amalan-amalan tersebut dengan niat-niat. Dan hadis ini sahih. Ya, riwayat Imam Bukhari. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mali dunya wa yasiru bi husnin niyah min a'malil akhirah. Kam min amalin yatasawwaru bi surah amalil akhirah thumma yasiru min a'mali dunya bisu'in niyah. Sebenarnya di sini dikasih catatan. Kalau yang ini, yang kedua ini hadisnya belum ketahuan ya secara takhrij hadisnya. Jadi tidak bisa kalau kita lebih selamat ya. Ini perkataannya jangan dinisbatkan dulu ke Nabi karena takhrij hadisnya tidak diketahui. Tapi maknanya ini sahih. Ya, maknanya sahih. Disebutkan di sini dalam ta'liqnya yaitu lam ajid hadisan bil labzihi. Belum diketemukan hadis dengan lafaz ini. Tapi maknahu sahihun, maknanya benar. Ya. Maknanya berapa banyak dari suatu amalan ya yang dia niatkan ya dengan niat amalan dunia dan menjadilah baik niatnya ya, jadi baik niatnya ya untuk mendapatkan amalan akhirat. Dan berapa banyak orang yang dia meniatkan amalan akhirat kemudian berubah niatnya menjadi amalan dunia karena jeleknya niat. Ya. Secara makna ini adalah sahih. Ya, benar keadaannya. Orang belajar ilmu agama. Asalnya dia ingin niatnya akhirat. Di pertengahan jalan syaitan selalu membisikkan, disimpangkan ya, biar menjadi masyhur, menjadi terkenal. Ya, dai kondang dipanggil kemana-mana, bisa safari dakwah di berbagai kota, ya, dijamu dan seterusnya. Akhirnya terkikis niatnya, ingin terkenal, ingin mendapatkan harta. Ya, ini niatnya jadi buruk. Ya, dan ini adalah ujian. Taib. Wa yanbaghi an yanwi al-muta'allim bi talabil ilmi ridallahu ta'ala wa dar akhirah. Maka hendaknya bagi penuntut ilmu tatkala dia mencari ilmu, dia niatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan kehidupan yang baik di negeri akhirat. Ini sedikitnya dari fasal tentang niat tatkala mencari ilmu. Kita kembali lagi kepada pembahasan yang belum terselesaikan
pada fasal yang pertama ya tentang keagungan, kemuliaan ilmu ya, kedudukannya, fikih dan keutamaannya. Sampailah perkataan mu'alif, qila li Muhammadin ibn Hasan. Kalau di kitab sana di halaman berapa ya? Kalau ini kitab syarah ini, syarah yang sederhana, syarah Ta'lim Muta'alim, disarah oleh Syekh Al-Alamah Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Ibrahim Ibn Ismail. Ya, syarahnya yang sangat ringkas, alhamdulillah, tapi bermanfaat, dicetak oleh Darul Kutub Al-Islamiyah. Darul Kutub Islamiyah ini Indonesia ya. Ada di Kalibata, Jakarta Timur. Adapun kalau yang di PDF itu Ta'limul Muta'alim, ini naskah aslinya, matannya, yang juga sudah ditahqiq, ya, ditahqiq oleh Marwan, ya, oleh Marwan. Tafadhol antum cari yang diterjemahan itu tentang perkataan muallif, qila li Muhammad ibn Al-Hasani rahmatullah alaihi ta'ala, alla tusannifu kitaban fi zuhdi. Tidakkah engkau menulis suatu kitab tentang zuhud? Ditanya ya. Qila, dikatakan kepada Muhammad bin Al-Hasan rahimallahu ta'ala, tidakkah engkau menulis suatu kitab tentang zuhud? Apa jawabnya? Qala sanaftu kitaban fil buyu. Aku nulis sebuah kitab dalam hal jual beli, buyu. Ditanya tentang zuhud, dia jawabnya dia nulis kitab jual beli, berarti muamalah. Ya, ternyata dalam buyu, dalam jual beli ini, yaitu az-zahidu, ya, orang yang zuhud, yang dia mewanti-wanti dirinya, menjaga dirinya anis subuhat wal makruhat fit tijarat. Dia menjaga dirinya dari subhat-subhat, dari makruh di dalam perdagangan. Ya, wa kadzalika yajibu fi sairil muamalati wal hiraf. Begitu juga dari seluruh muamalah perbisnisan, hiraf. Profesi. Karena kita mencari maisha itu dilihat sumbernya. Apakah halal ataukah haram? Halal, alhamdulillah selamat. Haram, nanti akibatnya di akhirat azab yang pedih. Hari ini orang dengan bangga, ya, berprofesi di bank. Wah, perlente, eksklusif, pakai dasi, klimis, naik mobil mewah, handphonenya yang flagship. Wah, pokoknya wah. Ternyata di situ ada hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Bunga bank jadi indah namanya. Asalnya dia adalah riba yang haram. Tidak peduli. Apalagi sekarang adanya pinjaman online.
Terakhir saya dapatkan kabar data survei Jawa Barat termasuk yang terbesar wa ya'udzubillah dalam mereka pinjaman online. Karena sebagian mereka tidak tahu atau tahu tapi hawa nafsunya lebih maju, lebih dominan. Ya. Jual beli kredit boleh, tapi tatkala di situ ada ribanya. Kalau nggak bayar nanti berbunga. Nah, itu ribanya. Maka Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah ta'ala menulis kitab zuhud itu dalam bab al-buyu'nya, jual belinya. Agar terhindar ya mana yang syubhat, mana yang makruh, apalagi yang haram harus tahu. Ya, para pedagang, ya, para pebisnis, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ya diberikan kemudahan-kemudahan dalam maisahnya, dalam mencari kehidupannya, yang punya profesi pegawai, pedagang dan seterusnya, ini harus hati-hati. Karena ditanya nanti di akhirat, dari mana hartanya didapat, kemana dia infakkan, di mana dia belanjakan. Nah, jangan kenikmatan sesaat ya yang dinikmati di dunia ini, tapi bencana di akhirat nanti. 6. Wa kullu man istaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmun taharruzi anil harami fihi. Dan setiap man istaghala, siapa saja yang dia sibuk dengan sesuatu ya, di antara penghidupannya, di antara dia mencari rezekinya dari profesinya, ya, maka diwajibkan baginya ilmu ya untuk mengetahui tentang keharaman ya di dalamnya. Jadi harus tahu, wah ini haram nggak nih jual beli seperti ini. Yang ma'ruf gampang ya, kalau bir gak jelas, minuman alkohol dan seterusnya, minuman keras, narkoba haram, nggak mungkin dia menjualnya. Ya, dukhan, rokok, ya ini adalah sesuatu yang haram yang banyak manusia tidak mengetahuinya. Karena ada sebagian katanya itu memakruhkan, padahal yang benar adalah rokok itu haram. La darara wa la dirar. Kaidahnya diambil dari hadis Nabi. Jangan membahayakan diri dan orang lain. Ya. Ahli kedokteran pun kalau meneliti orang perokok dengan orang yang tidak merokok, pasti berbahayanya orang yang merokok. 6. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalb minat tawakkuli wal inabati wal khasyah war ridha. Begitu pula diwajibkan pada seseorang yang menuntut ilmu, dia mengetahui keadaan-keadaan qalbnya, keadaan apanya? Hatinya. Dari sikap, dari sifat tawakal, berserah diri kepada Allah. Dari inabah, taubat. Dari khasyah, takut, ridha, ya. Karena sesungguhnya itu adalah waqi', itu ada kejadian, ya, terjadi fi jami'il ahwali, pada seluruh keadaan-keadaan, seluruh perbuatan-perbuatan. Jadi hati juga sangat penting, bahkan terpenting untuk diperhatikan bagi penuntut ilmu. Wa sarufal ilm la yakhfa ala ahadin. Dan kemuliaan ilmu ya satu pun tidak ada yang meragukan. Ya, tak seorang pun yang meragukan tentang kemuliaan ilmu. Idh huwa mukhtassu bil insaniyah. Karenanya ilmu itu hanya dispesialisasikan,
diistimewakan bagi manusia. Li'anna jami'al khisal siwaul ilmi yashtariku fi hal insan wasair al hayawanat. Karenanya seluruh khisal ini jamak dari khoslah, tabiat. Ya. Selain ilmu, ini ada pada diri manusia juga diri hewan. Seluruh hewan punya tabiat. Seperti apa? Kasyaja'ah, keberanian. Kita manusia berani. Hewan juga berani. Ya, bahkan lebih berani lagi hewan itu. Ya, anaknya diganggu, ya seperti yang ayam baru meneteskan anaknya, itu berani ayam nyeruduk. Ya, padahal kita nggak ganggu, cuman lewat. Sangkain mengganggu itik. Jadi berani itu betina. Ya, syaja'ah wal jur'ah, keberanian, kegagahan, hewan memiliki pula. Wal quwwah, kekuatan, ya kadang hewan lebih kuat dari manusia. Ya, wal jud, kedermawanan, wasyafaqah, ya, belas kasih, kemurahan hati, dan selainnya daripada selain ilmu. Jadi ilmu itu hanya khusus yang dimiliki oleh manusia, tidak dengan hewan. Selain itu sama saja. Ya. Hewan makan, manusia makan. Hewan minum, manusia minum. Cuman hewan nggak ke air, sembarangan. Ya. Tapi manusia juga ada yang nggak ke air, nggak ada ilmunya, nggak tahu malu. Hati-hati ini. Sa'iqun, ya, drivers, ya, yang supir-supir angkot puntennya, ya, harus berilmu. Ya, yang taksi online, taksi apa gitu. Jangan jadikan semuanya tempat buang air, cuman pintunya dibuka. Ya, dia buang sembarangan, jangan. Ya, banyak ya tempat-tempat yang aman untuk membuang hajat. Wa bihi azharullah ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalam alal malaikah. Ya, dan dengannya Allah telah menampakkan, ya, telah memunculkan keutamaan Adam alaihi salatu wassalam atas malaikat. Ya, dengan malaikat saja, makhluk yang dekat dengan Allah, manusia itu lebih utama. Manusia lebih utama dibandingkan malaikat. Ya. Bahkan apa? Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Wa amarahum bisujudillah. Ya, memerintahkan para malaikat dengan sujud kepada Adam alaihissalam. Maksudnya bukan sujud ibadah, tapi sebagai ta'zim, penghormatan, ya, pemuliaan Adam alaihissalatu wassalam, ya, atas malaikat. Wa innama syarufal ilmu likaunihi au bikaunihi wasilatan ilal birri wat taqwa, ya, ilat taqwa. Dan hanyalah kemuliaan ilmu itu bisa menjadikan sebagai wasilah. Orang yang berilmu itu, ya, dia menuntut ilmu itu adalah wasilah. Apa wasilah? Perantara. Kemana? Ilal bir, kepada kebaikan dan ketakwaan. Ya, kebajikan. Kalau baik, ma'ruf, sudah dimaklumin, ya, sudah banyak orang tahu, ya, tentang kebaikan. Nggak ada satupun yang dia meragukan tentang kebaikan. Ya. Orang kafir pun tahu kalau hal tersebut, perbuatan tersebut itu baik. Ya. Buang sampah baik, ya, pada tempatnya. Apalagi, ya, mengumpulkan orang kerja bakti baik, ya.
operasi mata katarak baik, ya orang-orang kafir pun tahu, ya sampai mereka yang orang-orang Buddha itu mengumpulkan sampah, ya mengklasifikasikan sampah detail. Inti ini tampaknya nih agama Buddha aja baik seperti itu. Islam pun mengajarkan demikian kebaikan, ya. Dan kita harus lebih baik lagi, ya daripada mereka. Dan takwa, apa maknanya takwa? Man yujib, siapa yang jawab? Takwa. Acung jempol. Siapa yang tahu arti takwa? Sok jawab. Ma makna takwa? Hah? Menjauhi larangan saja? Rame dah tuh. Sok, yang akhwat, satu orang saja dulu. Menaati perintah dan menjauhi larangannya. Ya, setidaknya itu sudah mewakili, ya, makna takwa. Ya. Takwa itu banyak definisinya. Ya. Di antaranya adalah anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa antatruka ma'syiatallah ala nurin minallah takhaf iqaballah. Yaitu mana takwa. Ya. At-taqwa. Takwa itu hendaknya kalian, ya Anda beramal. Beramal apa? Anta'bala bi ta'atillah. Ya, hendaknya Anda beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beramal ketaatannya harus di atas ilmu. Ala nurin minallah. Harus dari cahaya Allah, di atas ilmu. Engkau mengerjakan ketaatan harus dilandasi dengan ilmu. Harus dilandasi dengan cahaya Allah. Dan pula engkau harus tarju, mengharapkan sawab Allah. Mengharapkan pahala dari Allah. Ini kalau nggak harap ya percuma. Ya. Kemudian bukan hanya beramal ketaatan, tapi hendaknya dia meninggalkan juga. Meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ya.
Hendaknya engkau awa anta trukka ma'syiatallah, hendaknya Anda meninggalkan kemaksiatan kepada Allah juga harus dilandasi dengan ilmu. Ala nurin minallah, juga harus dilandasi dengan ilmu. Ya kan? Kenapa riba haram? Allah telah melarang, itu ilmunya. Udah, tinggalkan. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Udah, tinggalkan yang jenis-jenisnya riba tersebut. Ya. Meninggalkan, kamu juga harus ada nih yang di-call takhaf, takut. Ya. Takhaf, takut kepada apa? Iqab Allah. Ya. Ya, takut dengan ancaman atau azab dari Allah. Taib. Jadi itulah ilmu menjadi wasilah kepada seseorang untuk takwa. Jadi tatkala seseorang sudah tahu definisi takwa, maka dia bisa benar ketakwaannya. Ya. Naam. Anta ma'ala bitta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Naam. Aina mimsah. Khata anak. Hendaknya Anda beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tarju sawaballah. Wa anta truka ma'syiatallah ala nurin minallah takhaf iqaballah. Naam. Bernamij kita, acara kita ini yang insya Allah mudah-mudahan terstruktur. Ini kan bulan ke-6 dari tahun Masehi. 1 semester berarti bulan apa? Bulan 6, bulan 7 sekarang. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, di akhir tahun ada ujiannya. Ya, dikasih lembaran ujian. Apa arti takwa? Pilihan alif ini, ba ini, jim ini, dal ini. Ya. Mudah-mudahan tidak cuman jiping ya. Cuman ngaji kuping doang. Tapi catatannya dibuka lagi, dibaca lagi. Ada ujiannya pula. Kalau yang bagus, mumtaz, nanti tis kasih
sertifikat. Ya, jadi antum punya semangat belajar bukan sekedar lewat, bukan sekedar ngisi waktu saja, tapi mengupgrade diri. Allah sudah memberikan kepada kita hati, otak, ya, berakal ini, tangan dan seterusnya, bisa modal untuk cari pahala. Tangan untuk menulis ilmu, membaca, menyimpan ilmu dalam dada, ya, seperti itu. Ya mungkin di majelis-majelis lain mangga itu yang antum sudah ketahui. Tapi di sini mudah-mudahan istiqomah, konsisten, ya, sampai habis kitab-kitab yang sudah tercantum di program di mading yang antum bisa lihat, ya, di akhir tahun atau satu semester. Siap gak nih dikasih ujian? Jadi antum punya semangat gitu ya. Punya apa? Pengen baca lagi gitu. Ya. Nah, ini banyak di halakoh-halakoh Timur Tengah, ya, di masjid-masjid juga demikian. Ya. Nah, itulah kemuliaan ilmu. Jadi hanya kemuliaan ilmu yang dia bisa menjadi pengantar, menjadi wasilah bagi orang yang menuntutnya menjadi punya kebaikan, albir, dan kepada ketakwaan. Ya, terakhir dalam Ta'limul Muta'alim, lanjutan dari mu'alif mengatakan alladzi yastahiqu bihil karamah, alladzi yastahiqu biha al-mar'u al-karamata indallahi ta'ala was sa'adata al-abadiyah, yang mana, ya, hal itu bisa membuat, ya, dalam penuntutan ilmu bisa membuat seseorang al-mar'u, ya, memiliki karamah. Apa? Mempunyai kedudukan, mempunyai kemuliaan, mempunyai kebesaran, ya, kedudukan, ya, karamah, kemuliaan indallahi ta'ala, di sisi Allah. Tuh orang yang menuntut ilmu. Wa sa'adah, dan kebahagiaan al-abadiyah, yang kekal. Tuh enaknya jadi seorang penuntut ilmu. Hatinya bisa bahagia. Di sisi Allah kita dimuliakan. Kama qila li Muhammad ibn al-Hasan ibn Abdillah, ya, sebagaimana dikatakan, ya, dalam syairnya. Apa itu syairnya? Ta'allum fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi zuhuril qawaidi tafaqahu fa innal fiqha afdalu qa'idin ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi huwal ilmu hadiyu illa sunnanil huda huwal hisnu yunji min jami'i syada'idi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyadu ala syaitani min alfi abidi. Naon teh? Syair Arab. Ta'alum fa innal ilma zainun li ahli, belajarlah karena sesungguhnya ilmu itu perhiasan bagi pemiliknya. Ya, bagi pemilik ilmu. Ilmu yang dimiliki itu jadi perhiasan. Hari ini perempuan boleh dikasih perhiasan oleh suaminya jika ada, ya, di lehernya digantungi 2 kilo.
Bagaimana itu Ustaz? 2 kilo. Ya, di kupingnya ada anting yang ya segram 2 gram. Ya, jari jemarinya dibelikan. Ya, dikasih hiasan. Nama juga wanita. Kalau ada antum. Ya. Kalau enggak ada ya harus berusaha. Ya, segram 2 gram lah yang ringan gitu. Namanya wanita. Ya, kita sayangi. Sedangkan ilmu perhiasan yang lebih baik bagi orang yang memilikinya. Wa fadlun wa unwanun likulil mahamidi. Ilmu itu ada keutamaannya. Dia adalah unwan, dia adalah tanda bagi setiap yang terpuji. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadah. Jadilah hari-hari, setiap hari itu ada penambahan yang bermanfaat dari ilmu. Minal ilmi. Jadi setiap hari ada saja penambahan ilmu. Ya, harus ada penambahan ilmu. Entah antum hafalin Quran seayat-seayat, setiap hari satu hadis. Harus ada peningkatan, harus ada upgrade, ada up level dalam diri antum sebagai penuntut ilmu. Wasbah fi buhuril fawaidi, dan berenanglah di dalam lautan, dalam samudra ilmu yang banyak faidah-faidahnya. Ya, Al-Quran aja nggak bakal habis seumur kita. Ya, untuk dibaca, untuk dihafalkan, terus ditadaburi tafsir-tafsirnya. Ya, dan tafsir itu banyak. Ada Ibnu Katsir, ada Syekh Sya'di, ada Syekh Utsaimin. Ya, insya Allah pada pekan ketiga kita belajar tafsir. Ya. Ada matkul yang lain, mata kuliah yang lain, ada maddah, ya, mawad yang lain. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu fa qaidi. Tafaqqah, belajarlah fikih, karena sesungguhnya fikih itu lebih utama, ya, sebagai pemimpin atau pembimbing yang afdal, lebih utama. Kemana? Ila birri wat taqwa, kepada kebajikan dan ketakwaan. Belajar fikih. Ya, belajar tentang tafaqquh fiddin, pemahaman agama. Wa a'dalu qasidi, dan fikih itu adalah jalan yang lurus, ya. Maksudnya ilmu yang lurus. Huwal ilmul hadiyu ila sunanil huda. Fikih itu adalah ilmu hadi, ilmu petunjuk kepada sunanil huda, kepada jalan-jalan petunjuk. Huwal hisnu yunji min jami'i syada'idi. Ilmu fikih itu adalah hisun, benteng. Benteng yang bisa menyelamatkan dari seluruh mara bahaya. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyadu ala syaitoni min alfi abidi. Karena sesungguhnya satu orang faqih, satu orang yang mempunyai ilmu fikih, hebat fikihnya, ilmu agamanya, yang mutawarri'an, yang wara', asyadu ala syaiton, itu syaitan lebih takut dibandingkan apa? Min alfi abidi, dibandingkan 1000 abid, 1000 ahli ibadah yang bodoh. Demennya ibadah aja, tapi nggak pernah cari ilmu. Ternyata ibadahnya nggak benar, nggak sesuai petunjuk Nabi. Tiap hari ingin ngajak orang ke masjid, ayo sholat. Dia nggak belajar sifat sholat Nabi. Sifat sholat Nabinya belum benar. Ngajak-ngajak tapi dia sendiri nggak belajar. Nah ini. Setan itu lebih takut kepada satu orang faqih dibandingkan 1000 ahli ibadah yang bodoh. Ya, makanya penuntut ilmu, ya, orang yang berilmu itu dia adalah seperti rembulan, kal badr. Ya,
dia menerangi bintang-bintang yang lain. Taib. Ya. Itulah syair menggugah, ya, mudah-mudahan kita istiqomah dan terus semangat dalam menuntut ilmu ini. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu syariat, ya, ilmu agama. Nam Allah taala alam bisawab. Taib. Ya bunai, imsah. 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 Ini anak jonggol nih. Fadhal, imsah. Anak Andalus. Coba baca dulu. Ini belum dihapuskan, jangan dihapus, baca dulu coba. Sawaballah wa anta truka takhafa iqaballah. Iqaballah. Iya, apa artinya? Takwa itu apa? Ya, sini. Hendaknya Anda beramal ala nurin minallah, di atas cahaya Allah. Beramal mengharapkan sawab Allah, mengharapkan pahala. Ya. Takwa juga harus meninggalkan maksiat Allah, masuk pada Allah. Di atas ala nurin minallah, cahaya Allah. Takut hukuman Allah. Nah, taib. Imsah, barakallahu fiik. Ini. Taib ayyuhal ikhwah. Itulah ta'limul muta'alim sampai syair, ya, antum tandain sampai syair itu.